Halo, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas mengenai aljabar linier ya, suatu konsep yang penting, dan di sini kalau kita lihat ada satu kata yang menjadi keyword ya, yaitu linier. Dan tentu saja kalau kita ingat ya, di dalam beberapa buku teks itu ada yang menuliskan bukan linier, tapi tulisannya adalah linear. Dan ini sebenarnya adalah kata yang digunakan di dalam bahasa Inggris. Bacanya tetap sama, yaitu linear algebra ya. Tetapi saya menggunakan kata linear yang saya tuliskan seperti ini karena ini adalah kata yang sudah masuk ke dalam serapan bahasa Indonesianya. Tapi kalau Anda ingin menggunakan kata linear ini ya di dalam buku teks juga sudah ada ya, bahkan sudah masuk KBBI, jadi tidak bermasalah ya. Nah, sebenarnya linear ini sendiri memiliki arti apa ya? Kita ingat di dalam fungsi matematika ketika kita belajar ada yang namanya fungsi linier. Dan fungsi linier ini adalah fungsi yang bentuknya adalah garis ya. Di sini fungsi matematisnya y sama dengan mx plus c adalah kumpulan titik-titik ya. X, y, X, Y, X, Y yang memenuhi fungsi matematika ini. Artinya, kalau saya ambil dua titik manapun, ya misal titik A dan titik B, lalu saya bikin atau buat segitiga siku-sikunya, maka panjang vertikal dibagi dengan panjang horizontalnya, itu nilainya adalah M. Dan konstan, mau dua titik dimanapun. Jadi perbandingannya atau perubahan nilai dalam arah sumbu Y dibagi dengan perubahan nilai dalam arah sumbu X, itu adalah konstan, linear. Contoh lain, misalnya kita melihat di sini ada dua segitiga yang sebangun, segitiga ABC dan segitiga AEF sebangun ya. Maka perbandingan panjang AB ya per AE itu sama dengan AC per AF, perbandingannya sama, nilainya sama, maka kita namakan perbandingannya linear. Nah, linear ini sendiri ya atau linearis ya dari kata Latin ya, kalau kita lihat ya di situ sebenarnya berkaitan dengan garis. Maka kita lihat di sini garis lurus, bukan garis lengkung ya. Ini juga perbandingannya perbandingan garis ya atau perbandingan sebanding nilai begitu ya. Sebenarnya ada juga perbandingan berbalik nilai ya, tetapi perbandingannya konstan ya. Itu juga kita tetap namakan linear. Nah, tapi di dalam pembahasan kita aljabar linear ini, kita tidak hanya membatasi kepada pendekatan geometris yang tradisional seperti ini. Kita perlu yang namanya makna yang lebih luas ya. Itu sebabnya di dalam perkembangan matematika ya, khususnya dalam matematika modern, kita akan masuk ke dalam suatu definisi yang lebih formal. Jadi linear ini ada kaitannya dengan sifat-sifat struktural. Jadi bukan bendanya atau objeknya, oh ini garis pasti linear, bukan. Tapi relasinya, ada suatu sifat yang mendasar dari kedua hal ini yang kita bisa identifikasi dan kita namakan ini adalah linear. Nah, makanya nanti dalam pembelajaran aljabar linear ini ya, kita akan belajar juga ruang vektor. Ruang vektor itu sendiri ya, itu adalah daerah matematis di mana berlaku atau memenuhi syarat daripada 10 aksioma. Jadi apakah dia termasuk dalam ruang vektor, itu dia harus dilihat secara formal memenuhi syarat. Sehingga kita bisa lihat sifat-sifatnya itu sudah memenuhi yang namanya ruang vektor. Dan ini sangat terkait erat dengan aljabar linear. Saya ambil contoh begini nanti ya. Kita lihat catur. Catur itu kan adalah suatu permainan, tapi kan catur itu tidak ada dalam dunia nyata. Ini suatu konvensi yang kita buat. Kalau misalkan kita lihat papan catur itu sendiri ya, lalu di sini saya ada suatu bidak ya, atau misalkan ada kuda di sini. Kuda ini kalau misalkan saya langkah ya, saya melangkahkan kuda saya, maka di sini bisanya adalah L begini, atau L seperti ini. Jadi nggak bisa diagonal, nggak bisa ke atas satu begini, nggak bisa. Karena kuda kalau melangkah memang aturannya seperti itu. Tentu saja kalau catur Cina atau Igo ya Jepang dan apa sebagainya itu beda lagi ya aturannya. Tapi dalam catur ini baik bidaknya ya, pionnya, lalu rajanya itu ada langkah-langkah yang sudah distandarisasi. Jadi ada aturan yang kalau kita ikuti maka kita bisa mainkan dengan lawan yang juga setuju terhadap aturan tersebut, maka itu namanya permainan catur ya. Jadi kenapa ini dinamakan catur? Karena memenuhi aturan-aturan itu. Jadi secara formal di dalam matematika, saya bisa mengatakan dia adalah ruang vektor karena memenuhi 10 aksioma. Ya.
Dengan demikian, secara karakteristik relasional itu kita bisa lihat secara struktur ya, secara struktur, maka di situ ada terkandung suatu sifat linearitas ya. Nah, ruang vektor ini nanti tidak hanya terbatas pada geometri lagi ya, tapi juga bisa fungsi ya, bahkan bisa lebih luas lagi transformasi, dan kita bisa menggunakan matriks. Matriks pun nanti juga memiliki sifat linear. Menarik sekali ya. Saya ambil contoh begini. Ada suatu fungsi transformasi ya, di mana ada dua entitas di dalamnya, U tambah V saya transformasi. Ternyata sama saja dengan U-nya saya transformasi ditambah dengan V-nya saya transformasi. Jadi masing-masing ditransformasi itu sama dengan ini. Atau yang kedua, ternyata juga berlaku seperti ini. Kalau misalkan entitas tadi si U saya kalikan dengan suatu konstanta angka ya, saya transformasi, ternyata sama dengan U-nya saya transformasi terlebih dahulu, baru kemudian saya kalikan dengan C. Maka ini saya bisa katakan ya, transformasi ini bersifat linear. Nah, saya ambil contoh begini. Fungsi matematik aja deh ya. Fx sama dengan min 2x. Nah, di sini saya mau menghitung F7. F7 berarti X-nya saya ganti dengan 7, substitusi, min 2 kali 7, min 14. Bagaimana kalau 7-nya saya pecah ya, menjadi 3 dan 4, 3 plus 4. F3 plus 4 ya tentu saja 3 plus 4 kan tetap 7 ya. Berarti F7 ya min 2 kali 7 min 14, ruas kirinya seperti ini. Kita lihat kalau masing-masing kita hitung. F3 masuk di sini min 2 kali 3 itu min 6. F4 ya min 2 kali 4 min 8 di sini min 8. Nah, ternyata sama min 6 tambah min 8 min 14. Tentu saja sekali lagi tidak semua fungsi berlaku seperti ini, tapi fungsi ini berlaku. Oke, kita lihat yang kedua ya. Sekarang misalkan saya ambil angka yang lain. Ada suatu pengali ya, suatu angka pengali C-nya ini 3, saya kalikan dengan suatu fungsi di mana nilainya masukin 5. 5 masukin sini, min 2 kali 5, berarti di situ jadi min 10 kali 3, min 30. Dan ternyata ini harus sama dengan ini misalnya ya. Coba saya 3 saya masukkan ya, 3 kali 5, 15, min 2 kali 15, min 30. Ternyata sama. Berarti memenuhi syarat yang kedua ini. Nah, kalau memenuhi dua syarat ini, maka kita katakan fx sama min 2x ini adalah linear ya. Jadi kita sekali lagi bukan hanya berdasarkan pendekatan geometris saja, tapi kita masuk lebih mendalam, lebih mendasar ya. Secara formal ada sifat-sifat struktural. Nah, dari situ kita akan melihat aksioma-aksioma apa saja nanti yang memenuhi. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear. Tentu saja nanti definisinya masih menggunakan definisi yang agak lama ya, jadi belum menggunakan sistem yang definisi formal seperti yang barusan saya jelaskan, tetapi ada kaitannya. Mari kita lihat video selanjutnya.